Salam saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 8 April berjudul Aspek Present Gambar Diri. Aspek pertama gambar diri adalah aspek present atau kekinian, yaitu bagaimana seseorang memandang dirinya saat ini atau pemahaman seseorang mengenai dirinya sekarang. Who is? Siapa dirinya sekarang? Setiap orang memiliki penilaian atau harga terhadap dirinya sendiri. Ukuran dan penilaian seseorang terhadap gambar diri sangat ditentukan oleh nilai-nilai yang diserap dari lingkungan sejak kecil, baik lingkungan keluarga, pendidikan, pergaulan, dan lain sebagainya. Aspek kekinian dalam gambar diri ini dibangun dalam kehidupan setiap individu melalui perjalanan panjang masa lalunya. Gambar diri seseorang tidak bisa terbangun dalam waktu singkat, beberapa hari atau beberapa minggu atau beberapa bulan. Oleh sebab itu, untuk mengubah gambar diri yang salah, untuk mengubah gambar diri yang rusak, juga membutuhkan waktu yang panjang pula. Tidak cukup beberapa hari, tidak cukup beberapa bulan, bahkan juga tidak cukup 2 atau 3 tahun. Bagaimana seseorang memandang dirinya atau memiliki gambar diri sangat ditentukan oleh nilai-nilai yang dipahaminya. Nilai-nilai di sini maksudnya sesuatu yang dianggap berharga dan yang tidak berharga. Tentu saja, jika seseorang memiliki sesuatu yang dianggapnya berharga, maka hal itu akan membuat dirinya merasa lebih bernilai dibanding orang lain yang tidak memiliki sesuatu tersebut. Dengan sesuatu yang dianggap berharga, maka ia merasa dirinya lebih bermartabat. Ya, dengan sesuatu yang dianggapnya berharga tersebut, yang dimiliki, dikenakan, atau yang ada padanya, maka ia merasa dirinya lebih bermartabat. Dalam hal ini, nilai diri atau martabat manusia sering ditentukan oleh sesuatu yang dipandangnya memiliki nilai yang tinggi atau yang berharga, juga di mata manusia lain. Nilai-nilai juga bertalian dengan pemahaman seseorang mengenai kebahagiaan, keamanan, ketenangan, dan kenyamanan hidup. Jadi jika sesuatu yang berharga itu dimiliki, sesuatu yang dianggapnya berharga itu dimiliki, maka membuat diri orang itu merasa bahagia, aman, tenang, dan nyaman. Itulah sebabnya pada umumnya manusia memburu sesuatu yang dapat membuat dirinya berharga, membuat dirinya terhormat, membuat dirinya bermartabat, tapi juga sisi lain membuat dirinya merasa bahagia, aman, tenang, dan nyaman. Dalam hal ini, saudaraku, perasaan bahagia, aman, tenang, dan nyaman seseorang ditentukan oleh sesuatu yang dipandangnya memiliki nilai atau yang berharga, memiliki nilai tinggi maksudnya, dan yang berharga. Dan ini sudah menjadi standar umum, saudaraku. Banyak orang yang perasaannya bahagia, dia merasa aman, tenang, dan nyaman karena memiliki sesuatu yang bernilai tinggi atau berharga. Faktanya manusia menghabiskan umur hidupnya hanya untuk hal tersebut. Ini faktanya. Bahkan demi hal-hal tersebut, mereka menghalalkan segala cara, sehingga tidak sedikit yang menjadi serigala bagi sesamanya. Manusia terbelenggu dengan pola pikir dan gaya hidup yang salah.
Jika ini terjadi, maka Tuhan dan kerajaannya serta perkara-perkara rohani tidak akan mendapat tempat yang sepantasnya. Ya, kalau orang terjebak dalam pola pikir yang salah itu, ya akhirnya menghalalkan segala cara untuk memiliki sesuatu yang bernilai tinggi menurut dia dan menurut banyak orang. Ia merasa bisa lebih bahagia, aman, nyaman, dan tenang, merasa lebih bermartabat. Nah, kalau sudah begini, orang biasanya menghalalkan segala cara. Ia bisa menjadi serigala bagi sesamanya. Dia akan terbelenggu dengan pola pikir gaya hidup yang salah. Dan kalau sudah demikian, orang-orang seperti ini tidak akan menghargai nilai-nilai rohani. Tidak menempatkan kerajaan Allah secara benar. Dan orang-orang seperti ini biasanya memberhalakan, pasti itu. Memberhalakan banyak hal dan mengandalkan kekuatan di luar Tuhan. Tujuan manusia bukanlah Tuhan dan kerajaannya, tapi dunia ini. Tujuan orang-orang seperti ini adalah bukan Tuhan dan kerajaannya, tapi dunia ini. Manusia menjadi sesat. Dengan cara demikian, kuasa kegelapan menggiring orang-orang seperti itu menuju kegelapan abadi. Tetapi mereka tidak menyadarinya. Dan di dalamnya termasuk orang-orang Kristen, saudaraku. Termasuk orang-orang Kristen. Nilai-nilai yang salah yang dibangun dalam kehidupan hampir semua manusia adalah uang, harta, materi, kedudukan, gelar, penampilan, relasi dengan pejabat tinggi dan aparat keamanan, barang-barang atau fasilitas yang dimiliki dan dikenakan seperti rumah, mobil, dan lain sebagainya. Itu nilai-nilai yang salah yang dibangun anak manusia sejak kecil. Orang yang paling berperan membangun gambar diri yang salah dalam hidup seorang anak manusia itu orang tua atau lingkungan keluarga dulu. Setelah itu baru lingkungan pendidikan dan pergaulan. Lingkungan hidup seseorang sangat menentukan nilai-nilai yang dimilikinya. Nah, berhubung manusia hidup di dunia yang sangat fasik, artinya lingkungan hidup yang tidak takut Tuhan dan tidak memperdulikan hukum-hukumnya, tentu saja lingkungan hidup seperti ini membawa semakin banyak manusia memiliki nilai-nilai yang salah. Hal ini mengakibatkan banyak manusia menjadi semakin tidak mengenal bagaimana manusia ideal yang dikehendaki oleh Allah ini. Semakin manusia rusak, semakin jahat pengaruhnya kepada manusia lain, dan hal ini akan terus membawa manusia kepada puncak kerusakan. Suasana dunia hari ini dengan keadaan lingkungannya merupakan skenario besar dari kuasa kegelapan untuk bisa mencetak manusia seperti yang diinginkan mereka, bukan seperti yang diinginkan oleh Allah. Memang manusia tidak selalu menjadi jahat seperti binatang, tetapi manusia digagalkan untuk menjadi manusia seperti yang dikehendaki oleh Allah. Hal ini sama dengan manusia gagal menjadi corpus delicti. Seharusnya manusia memiliki ketaatan dan kehormatan yang sepatutnya terhadap Allah, tapi gagal, berarti juga gagal menjadi corpus delicti. Hal ini sudah cukup dapat menunda rencana diakhirinya sejarah dunia, di mana iblis dihukum serta dihadirkannya kerajaan Tuhan Yesus secara fisik sesuai rencana Allah. Sebenarnya dengan dipulihkannya gambar diri manusia merupakan rencana Allah yang utama demi digenapinya kehadiran kerajaan Allah. Ya, Tuhan memberkati. Sola Gracia.